Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa wa ba'd. Sahabat beriman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, perkenalkan, nama saya Zahran Auzan. Alhamdulillah saya sekarang berumur 14 tahun. Saya sekarang tinggal di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Alhamdulillah prestasi saya sebagai terbaik 2 dalam musabaqah Hifdzil Quran Abdul Aziz di Arab Saudi tahun 2022, cabang hafalan 30 juz. Alhamdulillah. Di video kali ini saya ingin memberikan kiat-kiat, ya sebenarnya bukan kiat-kiat tetapi pengalaman saya pribadi, bagaimana dalam menjalani menghafal Al-Quran, ya susah senang menghafal Al-Quran, dan bagaimana supaya bisa menjadi orang-orang yang mutqin, tidak hanya bisa menghafal Al-Quran namun bisa menjaga hafalan Al-Qurannya itu sendiri. Ya, seperti kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qamar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah memudahkan Al-Qur'an, kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri, bagi orang yang ingat. Ya, lidzikri dalam kata ini adalah orang yang ingin sungguh-sungguh dalam berperan menjadi ahlul Qur'an. Kata Allah, fahal mim mudzakir, maka akan kami mudahkan Al-Quran itu untuk mereka. Jadi di poin pertama ini adalah Allah telah menjelaskan poin bagaimana kita sudah diberikan Allah kemudahan dalam menghafal Al-Quran, kemudahan dalam belajar membaca Al-Quran, kemudahan dalam belajar Al-Quran. Tinggal bagaimana kitanya lagi untuk bisa membuat Allah itu memberikan kemudahannya bagi kita. Salah satunya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dimulai dari keinginan, kesungguhan kita dalam ingin mencapai menghafal Al-Quran. Memang saya sendiri mengakui menghafal Al-Quran itu sulit. Ya, sulit. Kalau ditanya pun kepada teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran, pasti jawabannya sulit. Lalu bagaimana kesulitan itu kita perjuangkan untuk kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dimulai dari saya menghafal Al-Quran di usia 4 tahun, yang dalam tempo waktu itu adalah anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Orang tua saya bekerja sebagai tukang jahit dahulunya, bukanlah dari kalangan seorang ustaz, bukanlah dari kalangan seorang penghafal Al-Quran. Ibu saya juga begitu, bukanlah seorang ustazah. Tetapi bagaimana orang tua saya itu ingin menjadikan anaknya menghafal Al-Quran, lalu Allah berikan kemudahan itu. Jadi bagi siapa yang ingin menghafal Al-Quran, Allah tidak memandang kita harus dari kalangan apapun. Asalkan kita ada kesungguhan untuk menghafal Al-Quran, teman-teman sungguh untuk menghafal Al-Quran, maka Allah berikan. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita ingin bisa menghafal Al-Quran. Kita harus membuat tekad kita itu kuat dalam membuatkan menghafal Al-Quran. Ya. Jadi menghafal Al-Quran itu sebenarnya mudah. Kalau pengalaman Auzan dalam dimulai menghafal Al-Quran di rentang waktu kecil, ya, yaitu dengan metode mendengarkan dari suara, atau kalau kita biasa di bahasa pondok pesantren itu talaqi, mendengarkan suara dari seorang ustaz. Kita mendengarkan suara dari guru kita. Seperti itu Auzan menghafal dimulai dari surah Ad-Duha, kemudian berlanjut Al-Insyirah, berlanjut sampai surah An-Nas, begitu seterusnya. Sampai Auzan hafal di usia 10 tahun khatam Al-Quran, dan itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Namun bagaimana Auzan bisa ke tahap itu? Enggak main-main. Dari umur 4 tahun sampai Auzan hafal di usia 10 tahun. 7 tahun Auzan berjuang dalam menghafal Al-Quran.
Jadi teman-teman yang mungkin sedang merasa sulit, oh aku kok nggak bisa ya hafal Quran, aku ngafal aja sedikit aja sulit kali ya. Jadi kata Allah itu berjuanglah dahulu. Karena kalau kata Ustadz Adi Hidayat adalah orang yang sulit dalam menghafal Al-Quran, maka Allah ingin orang-orang yang sulit menghafal Al-Quran itu terhapus dosanya dahulu, agar dia bersih untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi teman-teman jangan minder dengan teman-teman kita yang sudah bisa hafal duluan daripada kita. Berarti Allah masih ingin kita terus membaca Al-Quran sehingga dosa-dosa kita bersih, maka Allah berikan Al-Quran itu untuk kita. Jadi itulah kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Ya mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya dalam tahap bagaimana cara menghafal Al-Quran mungkin. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.